Inilah 10 besar profesi dengan upah tertinggi di Indonesia. Memiliki pekerjaan yang mapan dengan gaji yang tinggi. Setiap orang pasti mendambakan hal ini, tidak terkecuali masyarakat di Indonesia. Tinggi rendahnya gaji seseorang biasanya ditentukan oleh jenis profesi yang diambil dan jumlah pengalaman yang dimiliki. Di Indonesia sendiri, ada 10 jenis profesi yang memiliki rata-rata gaji tertinggi. Berikut daftarnya untuk profesi dengan gaji tertinggi. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe jika Anda suka dengan konten-konten SOTV Indonesia, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan bantu share. 1. Pilot pesawat komersial. Menjadi seorang pilot memang tidaklah mudah. Sekolah penerbangan yang mahal dan tuntutan akan jam terbang yang tinggilah yang membuat seorang pilot pesawat komersial bergaji tinggi. Berdasarkan survei gaji pokok pilot di tahun 2018, maskapai AirAsia menggaji pilotnya dengan rata-rata Rp47,5 juta per bulan. Sementara maskapai plat merah yakni Garuda Indonesia membayar jasa para pilot dengan gaji rata-rata Rp44,8 juta per bulan, kemudian Lion Airlines mencapai Rp15,7 juta. Di samping maskapai komersial, Pelita Air Service, perusahaan yang melayani charteran pesawat dan helikopter menggaji pilotnya sebesar Rp25,5 juta. 2. Ahli teknik perminyakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji para staf perusahaan minyak memiliki rata-rata yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga banyak orang memimpikannya untuk bekerja di perusahaan minyak. PT Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional memberikan rata-rata gaji untuk fresh graduate minimal 8 juta hingga 15 juta rupiah per bulan. Apalagi jika bekerja di perusahaan minyak internasional seperti Chevron. Seorang fresh graduates gajinya bisa mencapai 15 juta rupiah. Sementara di Total Oil Indonesia, fresh graduates digaji sekitar 12 juta rupiah per bulan. Untuk level menengah dan senior, dalam sebulan mengantongi penghasilan 30 juta hingga 32,5 juta rupiah. 3. Human Resources Manager. Pada tahun 2018 seorang manajer HRD, Human Resources Department, ada yang memiliki penghasilan di atas 30 juta rupiah. Berdasarkan data dari JobLike, beberapa perusahaan menggaji HRD Manager dengan angka fantastis. Misalnya di Kalbe Farma, gaji HRD Manager berkisar 32,5 juta rupiah, sementara di PT Indofood gajinya adalah 55 juta rupiah setiap bulan. Angka tersebut sebanding dengan beban kerjanya, karena ia bertugas mengepalai sebuah departemen yang fungsinya merekrut dan memberdayakan sumber daya manusia terbaik demi kelangsungan perusahaan. 4. Dokter spesialis. Gaji sebagai seorang dokter spesialis di Indonesia memang tidak memiliki standar yang sama, apalagi jika membandingkan dokter spesialis yang praktek di rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Seorang dokter spesialis di rumah sakit pemerintah rata-rata hanya mendapatkan gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan, dan ini sudah termasuk gaji pokok, insentif, dan jasa kunjungan pasien. Sedangkan, gaji dokter umum per bulan hanya 4,8 juta rupiah. Berbeda dengan dokter spesialis di rumah sakit swasta yang gajinya bisa mencapai minimal 50 juta rupiah per bulannya. 5. Ahli pertambangan. Hampir sama dengan para ahli perminyakan, profesi ahli pertambangan juga menjanjikan gaji selangit bagi para pegawainya. Risiko serta tingkat kesulitan saat bekerja membuat ahli geologi digaji tinggi. Fresh graduates di industri ini bisa digaji 11 juta 12 juta rupiah. Sementara untuk level menengah dan senior, gajinya bisa mencapai 32 juta rupiah per bulan. Hal ini wajar karena untuk menjadi seorang ahli geologi yang cakap di bidangnya dibutuhkan pendidikan dan pengalaman yang cukup lama. 6. Ahli teknik informatika. Dengan kecanggihan teknologi dan dunia digital yang semakin berkembang di Indonesia zaman ini, maka akan semakin banyak dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang handal.
Seorang IT manager dalam industri teknik informatika rata-rata bisa mengantongi pendapatan sekitar 16-32,5 juta rupiah per bulan. Sementara seorang senior software developer atau software engineer bisa mendapatkan gaji sebesar 12-14 juta rupiah per bulan dengan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Sedangkan, untuk pemula saja minimal bisa mengantongi gaji 5-7 juta rupiah sesuai tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki. 7. Ahli konstruksi. Tenaga ahli konstruksi juga menjanjikan gaji yang tinggi. Bidang infrastruktur semakin berkembang pesat dan membuktikan bahwa industri ini menjanjikan bagi lulusannya. Industri ini adalah lahan basah yang cukup menggiurkan, karena seorang project manager akan diberi gaji minimal sebesar 30 juta hingga 70 juta rupiah setiap bulannya. Tentunya, seorang project manager mengemban tugas berat karena harus memiliki kemampuan membuat tim proyek agar tetap solid, mampu memonitor dan mengontrol budget. Untuk Provinsi DKI Jakarta saja, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada bulan Maret tahun 2013, ahli konstruksi dengan pendidikan S1, fresh graduate tanpa pengalaman bisa mendapat gaji sebesar 20 juta rupiah, sedangkan untuk ahli konstruksi dengan latar belakang pendidikan S3 yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bisa mencapai lebih dari 60 juta per bulan. Delapan. Chief Executive Officer. Ini merupakan jabatan tertinggi dalam struktur pejabat koorat eksekutif, dan posisi ini umumnya ditunjuk oleh Dewan Direksi sebuah perusahaan. Rata-rata seorang CEO di Indonesia bisa mendapat gaji sebesar 37,5 juta rupiah per tahunnya. PT Garuda Indonesia Terbuka menggaji CEO-nya 80 juta rupiah per bulan, tentunya angka penghasilan ini belum termasuk kompensasi. Ini pun termasuk yang paling kecil jika dibandingkan dengan CEO dari perusahaan asing. 9. Pengacara. Satu lagi jenis pekerjaan yang tidak bisa dipungkiri menghasilkan gaji besar adalah pengacara. Rata-rata gaji pengacara adalah 24,6 juta rupiah per bulan. Angka ini mungkin belum termasuk komisi dari klien. Tarif pengacara untuk klien yang berupa perusahaan atau lembaga bisa jadi lebih tinggi lagi. Karena jasa mereka dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa hukum. 10. Manajer pemasaran. Menjadi seorang manajer pemasaran merupakan sebuah profesi yang vital. Kenapa? Karena manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mengelola sistem pemasaran meliputi strategi dan analisis pasar. Untuk itu berdasarkan survei dari Kelly Services, rata-rata seorang manajer pemasaran mendapatkan gaji sebesar 11 juta rupiah per bulan. Sedangkan PT Lautan Luas Terbuka berani membayar manajer pemasaran mereka sebesar 63,3 juta rupiah per bulan. Sebagai bonus tambahan informasi untuk pengunjung channel SOTV Indonesia, berikut salah satu profesi lainnya yang memiliki gaji tinggi di Indonesia tidak lain adalah anggota DPR. Di Indonesia, gaji anggota DPR bisa dibilang relatif tinggi, bahkan mendapat peringkat keempat terbesar di dunia. Seorang anggota DPR memiliki gaji pokok sebesar 15 juta rupiah yang kemudian masih ditambah berbagai mencapai tunjangan sehingga total gaji mereka bisa mencapai 46 juta rupiah per bulan atau 554 juta rupiah per tahunnya. Sebuah nilai yang sangat fantastis untuk orang-orang yang duduk mewakili suara rakyat Indonesia. Tidak heran banyak yang berlomba untuk mendapatkan kursi di sana. Anda menyukai artikel di atas? Baca pula artikel kami lainnya seperti 5 profesi teratas yang masih banyak dibutuhkan di Indonesia. Pastikan juga Anda memeriksa cara termudah mengatur keuangan dan berhemat.